Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diambil dari Juraij, ahli ibadah yang justru durhaka kepada ibunya. Pada zaman dahulu, ada seorang yang soleh, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Namanya Juraij. Sayangnya Juraij pernah membuat ibunya kesal. Kesal sebab sang ibu sudah 3 kali datang menjenguk Juraij, tetapi keinginannya untuk bertemu selalu gagal. Pasalnya Juraij sibuk terus dengan ibadahnya. Akhirnya sang ibunda berdoa sesuatu, dan doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dalam doanya ia memohon agar Allah tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Tuhan berkehendak memperkenankan doa sang ibunda. Juraij kemudian difitnah telah berbuat keji oleh orang wanita pezina. Bahkan wanita tersebut mengaku jika dirinya hamil dan bayi yang dilahirkannya hasil hubungan gelapnya dengan Juraij. Na'udzubillahi min dzalik. Namun berkat kesolehan dan ketakwaannya, Juraij diselamatkan. Allah membuat bayi yang dilahirkan si wanita itu bisa bicara dan memberitahu siapa ayah yang sebenarnya. Rupanya Allah telah mengabulkan doa ibunda Juraij. Dan pada saat yang sama, dia juga menyelamatkan Juraij dari fitnah wanita bezina. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah itu terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menceritakan, tidak ada yang berbicara pada saat dalam buayan kecuali ada 3. Pertama adalah Isa alaihissalam. Kedua adalah bayi dalam kisah seorang pria dari Bani Israel bernama Juraij. Saat Juraij sedang sholat, ibunya datang memanggil. Dalam hatinya, Juraij berkata, apakah menjawab ibuku atau aku tetap sholat? Maka ibunya pun berdoa, ya Allah, jangan matikan dia sebelum melihat wajah wanita pezina. Kala itu Juraij sedang berada di tempat ibadahnya. Suatu ketika, seorang wanita menawarkan dirinya. Dia mencoba menggoda Juraij, namun Juraij menolaknya. Akhirnya wanita itu tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Lahirlah seorang bayi. Saat ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita pun menjawab, dari Juraij. Akibatnya orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka memerintah Juraij turun dan mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Setelah sholat, Juraij menemui sang bayi lantas bertanya, siapakah ayahmu hai bayi? Namun kehendak Allah, bayi pun bisa menjawab, pengembala kambing. Karena merasa salah tuduh, orang-orang Bani Israel berkata kepada Juraij, kami akan membangun tempat ibadahmu lagi dari emas. Namun Juraij menolak dengan jawaban, jangan, dari tanah saja. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas, ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. Yang pertama, betapa bahayanya durhaka kepada kedua orang tua dan menyakiti perasaan keduanya. Doa keduanya mustajab meskipun isinya kurang baik. Yang kedua, Allah senantiasa menyelamatkan seorang hamba soleh dan bertakwa. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa untuk membuat bayi baru lahir bisa bicara. Yang keempat, orang yang sedang sholat sunat diwajibkan membatalkan sholatnya ketika salah seorang kedua orang tuanya memanggil.
Yang kelima, di balik ujian seorang hamba pasti ada kebaikan selama ia tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah. Yang keenam, hati orang-orang yang soleh tetap teguh, yakin, dan berprasangka baik kepada Allah. Yang ketujuh, kisah di atas menetapkan adanya karomah para wali atau kekasih Allah. Yang kedelapan, wudhu juga sudah diisyaratkan pada umat-umat terdahulu. Yang kesembilan, orang-orang soleh segera menunaikan sholat tatkala datang musibah atau ujian. Yang kesepuluh, orang-orang jahat tak henti-hentinya berusaha mencemarkan nama baik orang-orang soleh. Yang kesebelas, tidak boleh terburu-buru membenarkan tuduhan tanpa bukti. Itulah kisah Juraij, ahli ibadah yang justru durhaka kepada ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.